Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan channel Belolong. Semoga dalam perjumpaan kita kali ini kita semakin banyak pengetahuan yang mungkin teman-teman masih belum mengetahui dan memahami dari settingan video kita kenapa tidak dapat ditemukan dari mesin penelusuran YouTube. Mungkin kita belum menyeting kategori video kita. Akibatnya video kita sulit untuk dicari oleh orang lain, bahkan tidak pernah muncul di saat seseorang mencari pada penelusuran YouTube. Setelah kita sudah setting kategori pada video kita dengan benar, video kita akan lebih mudah untuk dicari pada penelusuran YouTube. Tapi tidak semua video yang sudah disetting kategori dengan benar belum tentu dapat muncul secara keseluruhan di penelusuran YouTube. Karena video kita juga menyesuaikan kata kunci dengan kategori yang sudah kita setting. Bagaimana cara kita untuk menyeting kategori tapi kita masih bingung bahwa video kita ini termasuk kategori apa? Jangan beratkan jari kalian untuk tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari channel ini. Untuk itu, tetap stay di videonya sampai akhir agar kita tahu cara setting kategori pada video kita. Pertama, kita masuk pada YouTube Studio di aplikasi Google Chrome. Kalian ketik YouTube Dashboard pada penelusuran. Kita klik login untuk ke halaman beranda studio kita. Selanjutnya kita masuk pada daftar konten di bagian ini. Oke, disinilah kumpulan konten kita. Sekarang kalian pilih salah satu video. Saya juga akan memilih video yang di bawah sebagai contoh saja. Setelah kita pilih salah satu video, coba teman-teman cek apakah kita sudah setting kategorinya. Kita lihat di bawah, klik pada tampilkan lebih banyak. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Teman-teman perhatikan pada kategorinya, kalian sudah setting atau belum? Apakah video yang sudah kita unggah di YouTube sudah sesuai dengan kategori yang kita pilih? Sekarang teman-teman klik pada segitiga kecil ini. 15 kategori ini bertujuan agar video kita termasuk kumpulan dalam satu kelompok atau deretan video sesuai apa yang penonton cari di YouTube. Dari penjelasan di sini, konten yang menceritakan sebuah kisah, baik cerita fiksi, horor, dan cerita anak-anak, baik kartun dan anime, termasuk dalam kategori film dan animasi. Untuk ini, konten video yang berjenis modifikasi dan vlog seputar kendaraan roda 2 maupun 4. Jenis lain dari kategori ini yaitu profesi sebagai supir bus, airbus, kereta api, Grab, dan jasa antar barang. Pada kategori musik, sudah terlihat jelas bahwa kategori ini mencakup dari semua permusikan, hal-hal yang berhubungan dengan musik baik musik cover, musik pop, religi, musik daerah dan nasional termasuk dalam kategori musik. Bagi teman-teman yang kontennya mengenai kehidupan hewan dan dunia hewan seperti aktivitas dari hewan peliharaan atau hewan gembala, termasuk dalam kategori hewan dan peliharaan. Tidak hanya itu, dalam kegiatan kita yang suka merekam binatang yang kita telah pelihara juga termasuk dalam settingan hewan dan peliharaan. Hal-hal yang berhubungan dengan bidang olahraga seperti latihan pemanasan, juga trik dan teknik berolahraga kalian setting pada kategori ini. Olahraga juga mencakup sebuah permainan yang dikenal sebagai dunia olahraga dan meliputi sepak bola, maraton, renang, voli, badminton, dan sebagainya. Konten berkategorikan perjalanan dan acara yaitu konten yang berjenis vlog. Apapun videonya yang kita rekam mengenai alam dan lingkungan, seperti kita berwisata alam dan kita merekamnya, atau juga kita mau berbelanja dan jalan-jalan, juga termasuk kategori perjalanan dan acara. Tidak hanya itu, kita menghadiri sebuah undangan atau kunjungan juga tergolong dalam settingan kategori perjalanan dan acara. Konten yang berkategorikan game
sangat jelas berhubungan dengan suatu permainan, seperti konten video game dan permainan perlombaan pada suatu kegiatan atau acara, semata-mata untuk menghibur pemirsa, termasuk dalam settingan kategori game. Kategori blog dan orang sangat berdominan pada individu. Individu maksudnya seseorang itu membuat video hanya seorang diri saja dengan penampilan saat bercerita atau mempresentasikan di depan kamera secara antarmuka. Seperti konten tutorial, mukbang, unboxing, mancing, review, dan hal yang berjenis aktivitas keseharian. Yang dimaksud ialah konten campur-campur kalian setting pada blog dan orang. Kategori komedi ini adalah konten yang berjenis menghibur, seperti konten lawak yang lebih banyak candaan dan lucu sehingga dapat membuat pemirsa terhibur dan tertawa. Untuk kategori hiburan ini bertuju pada kesenian dan budaya, seperti pertunjukan, pewayangan, tradisi, dan kesenian tradisional. Selain itu, konten-konten yang memiliki unsur imajinasi termasuk dalam settingan kategori hiburan. Konten yang berisikan informasi pada suatu peristiwa atau kejadian yang viral dan masih hangat kalian setting pada berita dan politik. Informasi terupdate lainnya mengenai peristiwa korupsi, kasus, dan undang-undang demonstrasi juga termasuk dalam settingan ini. Berikutnya cara dan gaya. Kategori ini berdominan pada trik, taktik, dan panduan seperti tutorial dan tata cara. Konten-konten ini berisikan suatu jalan untuk mengetahui apa yang ingin kita kerjakan. Contohnya tutorial restart HP Android, tutorial menyentek pohon, gaya berenang, ilmu persilatan, hijab, dan cara memasak salah satunya. Kalau jenis kontennya tentang cara memasak. Kategori pendidikan sangat jelas, konten ini berisi tentang pelajaran dan ajaran, baik dalam ilmu keagamaan, kedokteran, kewarganegaraan, pengetahuan sosial tentang ilmu alam, dan apapun yang dapat diajarkan. Sebagai gagasan pokok ilmu pengetahuan, kalian setting dalam kategori pendidikan. Selanjutnya, sains dan teknologi. Bagi konten-konten yang berisikan tentang dunia modern dan filosofi yang mengenalkan dengan kecanggihan di era abad modern ini. Kategori video pada settingan sains dan teknologi. Biasanya konten ini berisikan tentang jenis ilmuwan atau peristiwa antar negara dan juga dunia militer, seperti kecanggihan persenjataan untuk menunjukkan kekuatan. Untuk sains biasanya mengenai pengamatan luar angkasa, bulan, bintang, kenapa bercahaya, bumi itu bulat atau datar, terjadinya gerhana siang dan malam, dan es di kedua kutub. Nah, ini yang terakhir. Jadi untuk konten yang berisikan aktivitas sedekah atau saling berbagi dan juga saling membantu antar sesama termasuk dalam kategori ini, non-profit dan aktivisme. Seperti halnya berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi di Jumat Berkah, berbagi takjil di bulan puasa juga termasuk settingan non-profit dan aktivisme. Nah, setelah kita sudah setting kategori pada video, jangan lupa untuk memperhatikan thumbnail dan kata kunci untuk lebih menyempurnakan konten kita agar dapat menarik banyak peminat. Selain itu, YouTube akan merekomendasikan video kita untuk menjangkau penonton lebih luas. Oke, itu saja sedikit penjelasan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Dan semoga apa yang dibagikan dari channel ini sangat bermanfaat bagi channelnya teman-teman. Setelah menonton video ini, silakan teman-teman setting kategori videonya, bahwa konten video yang kalian sajikan termasuk kategori jenis apa. Sebelum pergi, jangan beratkan jari jempol kalian untuk tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar selalu terhubung dan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekian dari Blolong, semoga bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers